Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Afdila Nisarif Naini, NPM 170101010194, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informatika dengan dosen pengampu Ibu Muzayana. Baik, kita akan memulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat semua ya. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda yang berhubungan dengan hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview materi minggu lalu. Coba Rina, macam-macam hari akhir ada berapa? 100. Coba Hom Satun, sebutkan macam-macam hari akhir. 100. Coba Mega, tanda-tanda kecil datangnya hari akhir, sebutkan. Cerdas. Ibu harap dari review tadi kalian bisa memahami nantinya pembelajaran yang akan Ibu jelaskan. Sebelum pembelajaran inti dimulai, disiapkan alat tulisnya, dirapikan mejanya. Kira-kira kelengkapan baju sudah memakai semua? Alhamdulillah sudah semua ya. Jadi langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda dan peristiwa hari akhir. Nah, gambar di depan itu, di slide di depan itu menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Anak-anak? Baik. Coba Rina, menjelaskan tentang apa? Ada yang bisa melengkapi, Mega? Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi, gambar di depan itu menjelaskan bahwa merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari akhir. Itu tanda-tanda kecil atau tanda-tanda besar? Ada yang tahu? Nina? Edinda? Baik, akan Ibu jelaskan. Itu tanda-tanda kecil datangnya hari akhir. Jadi, gunung meletus itu merupakan salah satu bentuk tanda-tanda kecil datangnya hari akhir. Nah, selanjutnya ya. Tanda-tanda kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini gimana? Kok manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah? Manusia telah diberikan nikmat, tapi mereka tidak bersyukur, sehingga manusia tersebut melupakan atas rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah.
Nah, dengan begitu manusia melupakan Allah karena sudah merasakan nikmat hingga lupa untuk bersyukur kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, sikap durhaka. Sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk seperti menghardik, melawan orang tua, tidak mematuhi perintah orang tua, itu termasuk salah satu sikap durhaka. Jadi jangan ditiru ya. Kan saat ini banyak tuh ya anak-anak yang suka melawan orang tua, tidak mematuhi perintah. Nah, kalau bisa kita hindari seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, zina mulai merajalela dan ilegal atau dihalalkan. Jadi kata-kata zina ini sudah umum, seolah-olah dia itu halal. Sedangkan dari kata-kata tersebut, dari bentuk perbuatan zina ini merupakan suatu yang haram, tidak diperbolehkan. Selanjutnya, yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting. Yang kelima, manusia kembali menyembah Allah menyembah selain Allah sehingga benar-benar melupakannya. Ini sama saja seperti berhubungan dengan yang nomor 1 tadi, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, banyak ahli Al-Quran tetapi kelakuannya fasik. Yang dimaksud kelakuannya fasik yaitu hanya menggunakan buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Maksudnya di sini Al-Quran ini, kitab Al-Quran, ia hanya menghafalkan saja, tapi dia tidak mengamalkannya, sehingga disebut dengan kelakuannya fasik. Begitu. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar datangnya hari akhir itu ada 6. Yang pertama, terbelahnya bulan. Yang kedua, matahari terbit dari arah terbenam. Yang ketiga, keluarnya duhan asap racun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Yang keempat, seringnya terjadi peristiwa gempa bumi. Nah, salah satu tadi kan dijelaskan di tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Nah, itu tadi kan gunung meletus. Nah, itu saling berhubungan dengan sering terjadinya peristiwa gempa bumi. Nah, di sini gempa bumi itu saling berhubungan. Pasti kalau seumpamanya gunung meletus, pasti ntar di daerah pedesaan yang dekat gunung pasti serasa seperti gempa bumi, bergetar seperti itu. Jadi jika sering terjadi seperti itu, termasuk tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Yang kelima, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Nah, yang keenam, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Dari materi di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Baik, materi selanjutnya yaitu, nah ini dia tanda-tanda. Apakah pada gambar ini aduhan tadi sudah dijelaskan? Itu tanda-tanda apa? Baik, coba ada yang tahu tidak anak-anak? Jadi dari gambar di sini bisa diketahui bahwa aduhan atau asap aduhan ini merupakan salah satu tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Nah, selanjutnya ya, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir itu ada 7. Yang pertama, alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'as. Yang ketiga, yaumul masyar. Yang keempat, yaumul mizan. Yang kelima, yaumul hisab. Yang keenam, sirat. Yang ketujuh, surga dan neraka. Jadi untuk penjelasan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, nanti akan Ibu berikan tugas. Jadi hanya Ibu memberikan clue-nya saja dahulu, bahwa